Ayuna, barusan kamu bilang apa? Kamu panggil Rafki? Rafki, ayo kamu cepetan mandi. Kamu harus buru-buru ke kantor kan? Ayuna. Kenapa? Ayuna, kamu mulai hari ini gak perlu lagi repot-repot untuk ngurusin perlengkapan aku untuk ke kantor. Aku bisa urus semuanya sendiri kok. Jadi kamu gak punya kewajiban untuk kerjain ini semua. Kamu nggak suka ya aku lakuin ini? Bukan gitu. Aku cuma gak mau kamu merasa terbebani untuk melakukan rutinitas seperti kayak gini. Enggak. Aku nggak merasa terbebani kok. Aku emang cuman ngikutin kata hati aku aja. Kan selama ini kamu udah banyak nolong aku. Kamu udah berusaha untuk ngejagain aku, nyelamatin aku. Coba udah berapa kali kamu berusaha untuk nyelamatin nyawa aku. Aku nggak bisa balas semuanya. Dan kamu gak perlu balas apa-apa, Ayuna. Aku lakukan itu semua dengan tulus. Iya, sama aku juga tulus kok. Kamu nggak bisa larang aku. Biarin aku membalas kebaikan kamu dengan cara aku sendiri. Sikap Ayuna ini terlalu baik. Gua khawatir sikap baiknya ini malah bikin perasaan gua nih makin dalam ke dia. Kayaknya Rafka nggak ngaduin perbuatan aku ke papa. Ya buktinya papa sama sekali nggak marah sama aku. Cuman ya sikapnya dingin atas sikap aku yang kemarin aja. Papa? Papa? Pa, aku kan udah minta maaf. Aku tuh harus kayak gimana supaya papa nggak cuekin aku kayak gini? Pa, aku tahu aku salah. Dan aku udah mengaku kalau aku hilaf. Tapi aku kayak gitu karena ya aku merasa tersaingi aja sama Lilis. Papa udah mulai curhat sama Lilis, papa deket banget sama Lilis. Ya aku gak suka, Pa. Papa maafin mama ya. Oke, aku maafin kamu. Tapi aku masih gak bisa melupakan apa yang sudah kamu lakukan terhadap Lilis. Kok teganya kamu tuh bisa memfitnah dia seperti itu? Aku kecewa sama kamu. Tapi aku harus berapa banyak kali minta maaf sama papa supaya papa maafin aku. Aku kan sudah mengakui semua kesalahan aku. Kamu harus tahu, aku tuh anggap Lilis udah seperti bagian dari keluarga kita. Jadi aku minta tolong sama kamu, selagi Lilis tinggal di sini bersama dengan kita, tolong kamu lebih menghargai dia. Anggap dia seperti keluarga. Bisa? Iya, Pak. Yaudah, yuk kita jalan. Papa telat. Tapi Mama ambil tas kerja Mama dulu ya. Yaudah, aku tunggu di mobil. Kunci mobilnya mana, Yuna? Biar aku aja nyetir. Gak usah, gak apa-apa. Aku aja. Kamu kan kakinya belum sembuh banget. Ini udah gak terlalu sakit. Dokter juga udah bilang gak apa-apa. Udah, aku aja nyetir. Udah deh, kamu tuh keras kepala banget. Ayo, sini. Masuk, aku aja yang nyetir. Aku gak apa-apa loh nyetir. Udah bisa. Udah, masuk. Kasih ya. Sama-sama, Rafki.
Ayuna? Barusan kamu bilang apa? Kamu panggil Rafki? Tadi manggilnya Mas Rafka, kok iya kan? Iya, aku juga dengarnya Mas Rafa kok. Rasanya mustahil kalau aku salah dengar. Udah jelas aku dengar sendiri. Kalau Ayuna manggil Rafki, bukan Rafka. Kita berangkat ya, Pak. Ya, Pak. Berangkat dulu ya. Ya udah, kalian hati-hati ya, Ayuna, Rafka. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo, Mas. Bisa kan? Pak, kenapa bengong? Liz, tadi aku dengar Ayuna itu panggil Rafka dengan sebutan Rafki. Masa sih, Pak? Iya. Dan ketika saya tanya sama Ayuna, kenapa kamu panggil Rafki? Dia bilang, oh enggak kok Pak, pasti Papa salah dengar. Saya yakin saya nggak salah dengar. Apa mungkin emang dia tahu bahwa selama ini yang tinggal sama kita itu Rafki, bukan Rafka? Kalau menurut Lisa, nggak mungkin itu Mas Rafki, Pak. Tapi kalaupun loh ya Pak, itu Mas Rafki, kayaknya Mbak Yuna nggak mungkin deket-deket deh. Kan ipar, Pak. Iya juga ya. Jadi nggak mungkin banget kalau itu Mas Rafki. Pasti Mbak Ayuna bakal menghargai. Pak. Ayo kita berangkat. Ayo. Ilis, kamu tolong jaga rumah. Saya mau berangkat dulu. Jalan dulu ya, Liz. Iya, Pak. Tumben banget itu. Nenek Gambreng pamit. Kesambet apa nih perempuan? Pencitraan apa udah hilaf? Rafki, aku minta maaf ya. Tadi aku nggak sengaja keceplosan nyebut nama kamu di depan Papa. Semoga Papa nggak curiga ya. Kamu kenapa? Aku tuh kesel sama Papa. Papa bilang almarhumah mamaku tuh tukang selingkuh. Sampai mamaku nggak ada juga pun masih dibilang tukang selingkuh. Sayangnya mamaku udah nggak ada. Dan sekarang nggak bisa ngebela diri. Hah? Aku minta maaf ya kalau aku emosi. Iya nggak apa-apa. Aku ngerti. Ada nggak sesuatu yang bisa bikin kamu ngerasa lebih nyaman? Aku mau ketemu sama Mama.